Oke, sekarang yang ngebahas soal ujian Chunin dan belum ada sesuatu yang sangat epic nih, membuat kita kembali saja ke masa lalu. Kisah tentang orang fenomenal yang memproklamirkan turnamen ini, dia adalah shinobi serba bisa Senju Tobirama. Orang ini dikenal memiliki sejarah panjang akan pondasi Konoha sendiri. Inovasinya yang mengesankan di masa itu membuat namanya tercatat abadi dalam sejarah. Itulah kenapa ada pepatah yang tepat buat Tobirama seperti ini. Inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut. Dan dia adalah pemilik elemen air berbahaya, orang yang dikagumi Orochimaru dan Minato, serta ninja ini mengetahui banyak sekali rahasia dunia shinobi. Kita akan breakdown Tobirama nih, mulai dari sejarahnya di masa itu dalam 3 bagian hidupnya. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ninja dengan sejarah panjang di Konoha sendiri serta warisannya hingga saat ini, Tobirama Senju. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, ujian Chunin yang kita kenal saat ini dan digunakan oleh kelima negara besar, kita tahu itu adalah ide brilian dari seorang shinobi Konoha. Dia itu Tobirama, ninja yang dikenal tegas dan sangat berbahaya bahkan bagi shinobi Konoha itu sendiri. Siapapun yang berani mencoba menyerang desa di masa Tobirama memimpin, siap-siap wassalam tuh. Dia akan turun tangan secara langsung. Nah, menurut data sejarah nih, Tobirama adalah penghubung dari generasi setelah apa yang diciptakan oleh kakaknya Hashirama itu. Dan di masa dialah pondasi-pondasi kuat Konoha ini mulai terbentuk. Dia Tobirama di masa depan akan mewariskan banyak sekali peninggalan-peninggalannya yang menakjubkan. Ada yang digunakan dalam kebaikan dan ada pula seseorang yang salah menggunakannya. Nah, rekap tahap pertama ini adalah cerita di mana ia dikenal sebagai master elemen air dan pencipta banyak jutsu di Konoha sendiri. Oke, kita tahu nih Tobirama Senju itu memang momo yang menakutkan bagi sebagian besar klan Uchiha ini. Bagaimana tidak nih, Tobirama ini menciptakan banyak kebijakan yang menyebabkan Uchiha tersudut ke pinggiran desa. Bahkan di era kepemimpinannya sendiri, klan Uchiha awal menumbuhkan benih-benih kebencian terhadap desa dan puncaknya adalah kudeta di era Minato Namikaze. Tapi semua itu tidak sepenuhnya benar. Kami katakan bahwa Tobirama bukan membenci klan Uchiha, dirinya hanya mewaspadai dan ceritanya itu seperti ini. Karena banyaknya pengalaman dengan perubahan kebencian Uchiha dan menyebabkan Sharingan bangkit sampai ke tahap Mangekyo, Tobirama mengetahui nih jika para Uchiha akan sangat membahayakan, dan ditambah lagi orang yang dahulu sangat ia waspadai adalah Uchiha Madara. Itulah kenapa ia sangat khawatir jika Uchiha tersebut ditempatkan di pusat kota. Dan itulah bertujuan agar ketika terjadi sesuatu, Tobirama bisa secara langsung mengurus para Uchiha tersebut yang sudah dipindahkan ke sudut desa. Ini juga berlaku nih bagi semua klan yang membahayakan desa Konoha sendiri. Artinya tidak hanya Uchiha saja, semua klan yang dianggap membahayakan keutuhan desa, maka Tobirama akan habis-habisan menggempur klan itu. Karena baginya desa itu adalah segalanya dan sebuah wadah yang dianggap kakaknya sebagai pusat dari perdamaian dan relasi antara semua klan yang saling menjaga satu sama lain. Oke, dari semua opini tentang kebenciannya dengan Uchiha, ada satu fakta menarik yang pada saat itu terungkap nih. Tobirama ini memiliki murid seorang Uchiha. Kok bisa seperti itu? Nah, dahulu nih ada 6 shinobi yang dikenal sebagai kepercayaan Tobirama, seperti Hiruzen, dan salah satunya adalah klan Uchiha. Dan orang ini adalah ayah dari Uchiha Shisui serta Uchiha terkuat di masanya Tobirama. Dia adalah Kagami Uchiha. Nah, menurut Tobirama nih, Kagami adalah Uchiha pertama yang sangat ia hormati. Meskipun Uchiha nih, bagi Kagami desa adalah segalanya. Nah, itulah kenapa Kagami mewarisi tekad api seperti 6 anggota lainnya yang pada akhirnya tekad api itu diturunkan kepada Shisui serta Shisui turunkan kepada Uchiha Itachi. Itulah awal semula dari tekad ninja bayangan. Nah, jadi sudah sangat jelas nih, bukan karena ia membenci pribadi klan Uchiha tersebut, ia hanya melakukan ini demi desa Konoha sendiri. Dan Uchiha Kagami adalah bukti nyatanya. Jika Tobirama ini tidak membeda-bedakan klan satu dengan klan yang lainnya. Kita akan sedikit masuk ke flashback Tobirama di masa lalu nih. Ya, lahir dan besar dari klan Senju Hutan membuat Tobirama itu paham betul kondisi pada saat itu. Dan di antara beberapa saudaranya nih, Tobirama ini sudah memiliki sensor paling tinggi. Itulah kenapa setelah ia dikenal di dunia shinobi, ia dijuluki memiliki tipe sensor terkuat di masanya. Bahkan nih, melebihi Tsuchikage-mo. Nah, Tobirama kecil memiliki pemikiran yang lebih dewasa daripada saudaranya sendiri. Bahkan putra Butsuma Senju ini sudah beberapa kali membantu ayahnya demi klan Senju Hutan di masa lalu.
Nah, kisah kecil Tobirama ini begitu memilukan di mana ia kehilangan banyak sekali saudaranya itu, dan itulah kenapa setelah adanya desa Konoha sendiri, kedua kakak adik itu saling melindungi satu sama lain, dan nama mereka dikenal di dunia shinobi sebagai dua pasangan senju terkuat, Hashirama serta Tobirama. Setidaknya itulah masa kecil Tobirama. Nah, pertanyaan sekarang nih, jika Hashirama dikenal karena Mokuton, apa yang membuat Tobirama dikenal seperti kakaknya? Jawabannya itu banyak sekali. Bahkan sebenarnya Tobirama memiliki varian jutsu yang lebih banyak dibandingkan kakaknya sendiri. Hanya saja nih, Hashirama itu lebih unggul karena ia reinkarnasi dari Asura Otsutsuki serta memiliki senjutsu serta Mokuton tertinggi pada saat itu. Selain itu pula, tidak mungkin seorang adik melawan kakak kandungnya tersebut kan? Oke, yang pertama, Tobirama adalah pengguna elemen air terkuat. Ya, kami pikir nih, sampai era Boruto ini pun Tobirama masih di posisi atas sebagai pengguna Suiton terkuat. Meski desain khas seperti Kirigakure, Tobirama berada di tingkatan tertinggi dalam elemen air, seperti Suiton naga air, Suiton Sui dan Ha, gelombang air, serta dinding-dinding tebal elemen air itu. Bahkan dahulu Uchiha Izuna yang dikenal mahir elemen api pun dibuat imbang dengan elemen air Tobirama yang dibuat secara sekejap. Nah, selanjutnya Tobirama ini adalah pencipta Kage Bunshin. Ya, mungkin Asura atau bahkan para pendahulu sudah ada yang menggunakan teknik cloning yang seperti ini, tapi dikisahkan dalam animenya sendiri, pencipta Kage Bunshin itu adalah Tobirama Senju. Bahkan konsep Tobirama tentang Kage Bunshin ini akhirnya diterapkan Naruto saat perang dunia ninja keempat. Jadi sampai era Boruto saat ini nih, siapapun yang menggunakan Kage Bunshin, sebenarnya mereka masih menerapkan dan mencontoh teknik dari Tuan Tobirama Senju. Hanya saja mungkin mereka tidak mengetahui sejarah panjangnya itu. Berikutnya, Tobirama adalah tipe sensor terkuat. Nah, ada banyak ninja pengguna tipe sensor seperti Uzumaki Karin, Uzumaki Nagato, Tsuchiga Gemo, atau bahkan Yamanaka Ino. Nah, dari semua orang yang kita sebutkan tadi, bahwa Tobirama ada di urutan teratas dalam tipe sensornya. Bahkan yang mampu mendeteksi musuh dari jauh sekalipun saat ia memfokuskan cakranya itu. Kita masuk selanjutnya nih, Tobirama itu adalah pencipta teknik terlarang Gojo Kibaku Fuda. Salah satu teknik terlarang Tobirama adalah Gojo Kibaku Fuda, ledakan super besar yang berfokus pada satu titik yang akan membuat kerusakan fatal pada sebuah target. Nah, di masanya ia jarang sekali menggunakan teknik ini karena beresiko juga terhadap dirinya sendiri. Gojo Kibaku Fuda pernah diperlihatkan pada saat menghadapi Jinchuriki Uchiha Obito. Kemudian berikutnya nih, Tobirama itu adalah pencipta Anbu Konoha. Nah, konsep seorang ninja elit dan sekuat taktis lahir dari ide cemerlang Tobirama. Ia berpendapat jika sebuah desa harus memiliki divisi elit yang bertugas membantu shinobi demi kedamaian sebuah desa. Itulah kenapa terciptalah sebuah satuan elit yang dikenal sebagai nama Anbu. Dan kita tahu pula nih, Anbu ini melahirkan nama-nama besar seperti Kakashi, Yamato, Itachi, serta masih banyak lagi. Nah, konsep Anbu ini yang ditiru oleh Danzo dengan Anbu akarnya itu, serta para desa lain dan negara besar lainnya juga mengikutinya untuk melindungi kedamaian shinobi dan desa mereka. Berikutnya itu adalah pencipta ujian Chunin. Nah, ini yang terbaru saat ini guys. Selain Anbu, ujian Chunin ini adalah karena dibentukkan oleh Tobirama yang kita kenal sampai era Boruto saat ini, merupakan konsep di mana Tobirama ingin melihat potensi nih tiap shinobi untuk masa depan nanti. Nah, namun sayangnya setiap ujian Chunin selalu ada hal-hal buruk yang terjadi. Namun terlepas dari semua itu, sampai saat ini ujian Chunin masih menjadi tontonan yang menarik, peningkatan dari genin ke tahap yang selanjutnya. Dan itulah yang terjadi di era Boruto sekarang ini. Namun terlepas dari semua itu, semua 5 negara besar ikut berpartisipasi dalam ujian bagi tiap genin tersebut. Dan itu semua adalah ide brilian dari Tobirama yang masih tersisa hingga saat ini. Selanjutnya nih, dia adalah si pencipta Edo Tensei. Nah, inilah teknik terlarang yang mungkin berada pada level rank S. Tidak ada yang tahu nih pasti alasan Tobirama menciptakan teknik Edo Tensei. Namun teknik inilah yang menjadi pemicu sengitnya perang dunia shinobi keempat kala itu. Bahkan siapapun shinobi yang menguasai teknik ini, maka ia memiliki kekuatan melebihi para kage sekalipun. Dan saat ini Edo Tensei telah disempurnakan oleh Orochimaru serta Yaksi Kabuto. Dan yang terakhir nih, Tobirama itu adalah masternya Dewa Petir. Nah, kami bermaksud Dewa Petir di sini adalah teknik teleportasi tingkat tinggi yang bisa berpindah ke suatu objek yang telah ia tandai. Hirai Shingiri adalah cikal bakal teknik teleportasi ini, dimana dengan kombinasi segel tersebut Tobirama itu bisa terbang secepat kilat ke sebuah objek yang ia mau. Itulah kenapa nih Hashirama menyebutkan jika soal kecepatan ia kalah dengan adiknya tersebut. Orang yang terinspirasi dengan teknik ini adalah Namikaze Minato. Bahkan Minato telah menyempurnakan jutsu Tobirama menjadi Hiraishi no Jutsu. Dengan ia ganti segel tersebut ke sebuah kunai dari Minato dan sudah menjadi senjata khas andalannya. Dan saat itu nih, Tobirama juga telah mengakui jika Minato telah menyempurnakan jutsunya dan Minato lebih cepat daripada Tobirama Senju. Kedua orang ini pernah menggabungkan teknik terbang Dewa Petir, dan kita tahu sebuah teknik gabungan ini adalah yang sangat kuat di masa itu saat perang shinobi keempat. Nah, kita akan breakdown di akhirnya ini nanti.
Bahkan kita tahu pula nih, jika kalian ingat di masa itu, Uchiha Madara sekalipun juga mengakui jika Tobirama adalah manusia tercepat dan cerdas di masa lalu. Nah, kalian masih mau dengar nggak tentang bagian kedua Tobirama yang mengesankan ini? Oke, tahap kedua cerita Tobirama ini adalah dia mengenali elemen bayangan dan cahaya hanya dengan melihatnya saja. Jika omongan soal elemen, pasti terbesit di pikiran kita adalah api, tanah, air, udara, serta petir kan? Yaitu memang bentuk awal dari terciptanya teknik elemen kuat. Permasalahannya ini semakin menarik dalam konflik shinobi. Saat itu terjadi pertempuran besar-besaran antara Rikudo Obito dengan Minato gurunya, dan dar, Minato kehilangan lengan kanannya itu. Nah, sebenarnya itu gini, Edo Tensei ini harusnya bisa pulih dengan cepat dan bergenerasi lagi meski tubuhnya hancur sekalipun. Tapi anehnya hanya Minato yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Mungkin kita awalnya mengira nih bahwa Geddodama penyebab utamanya kan? Ya ini sepertinya tidak salah sih, tapi kenapa Hiruzen kena Geddodama bisa kembali lagi ke tubuh aslinya? Nah, masalah ini akhirnya terpecahkan dengan analisa Tobirama Senju yang masalahnya satu, elemen cahaya dan bayangan. Kemampuan Rikudo Obito ini sudah di level Rikudo Senin, bahwa Tobirama mengatakan kepada Minato alasan kenapa ia tidak bisa beregenerasi lagi meski ia Edo Tensei itu disebabkan elemen cahaya dan bayangan. Siapapun yang terkena teknik ini bisa-bisa ia hancur dan tidak pulih lagi. Nah, kita juga tidak tahu nih elemen cahaya ini bentuk kombinasi elemen apa, karena memang hanya dikatakan tapi tidak dijelaskan secara detail. Yang pasti itu gini, pengguna elemen cahaya serta bayangan ini mungkin sekelas Rikudo Senin sendiri, artinya mereka yang bisa memiliki Jubi dan dirinya bisa menggunakan kemampuan ini. Untuk Minato sendiri nih, tangannya putus itu karena sabetan tangan dari Rikudo Obito dahulu loh. Bahkan saat itu Obito tidak menggunakan Geddodamanya. Jadi dalam artian di sini, jika seorang Rikudo pasti memiliki elemen cahaya dan bayangan tersendiri. Jadi salah satu kelemahan Edo Tensei itu adalah Rikudo itu sendiri. Karena hal itu Minato kehilangan lengan kanannya di masa itu. Nah, saat melawan Madara nih, bahkan Minato juga mendapatkan hal serupa, ia juga kehilangan kedua lengannya. Jadi dapat diartikan di sini, jika Edo Tensei ini bisa benar-benar dihapus dengan Koto Amatsukami, Izanami atau bahkan dengan elemen cahaya dan bayangan. Nah, kami pikir nih bahwa Geddodama saja tidak akan cukup untuk meniadakan Edo Tensei. Namun jika dalam Geddodama ini dimanipulasi dengan elemen cahaya dan bayangan, maka ini ceritanya sudah berbeda. Artinya Edo Tensei juga tidak akan pulih lagi, seperti kasusnya adalah Minato. Jadi pertanyaan, apakah sampai saat ini elemen terkuat cahaya dan bayangan? Jawabannya kami pikir sih mungkin iya, karena penggunanya adalah seorang Rikudo Senin. Nah, terus sekarang pertanyaannya gini, ada nggak sih kelemahan dari elemen cahaya dan bayangan ini? Ya sebenarnya ini untuk penggunanya sih Senjutsu energi alam. Saat itu Mizuteppo ditembakkan Gamakichi lalu menempel pada tongkat Geddodama, artinya hanya di Senjutsu dari Myobokuzan yang tidak bisa dinetralkan atau ditiadakan elemen bayangan atau bahkan cahaya sekalipun. Dan Tobirama menyadari akan hal itu. Di sini kita bisa simpulkan pula nih, memang analisa Tobirama itu sangatlah tajam. Wajar saja ia menciptakan teknik Edo Tensei karena analisis dan kejeniusannya di masa lalu. Ya, di era masa lalu sampai saat ini memang ada beberapa shinobi yang dikenal sangat tajam dalam hal menganalisa, Kakashi masuk di antaranya. Namun Tobirama mendapati jatah yang berbeda, itu pula lah yang mendasari kenapa ninja-ninja tangguh seperti Hiruzen, Danzo, Orochimaru, dan Minato sangat mengidolakannya. Di perang shinobi keempat kita akhirnya diperlihatkan bagaimana Tobirama bertemu dengan para kage lainnya, menasihati dan tetap menjadi dirinya sendiri, tegas dan banyak membantu. Itulah kenapa pula nih dia sangat tangguh dalam perang ninja keempat kala itu. Nah, tahap ketiga ini adalah tentang alasan kenapa Senju Tobirama sangat tangguh dan dihormati oleh ninja-ninja bahkan para kage lain. Oke, kita pasti paham nih, dalam jajaran para kage di masa lalu ada seorang Hokage yang memiliki kebijakan luar biasa dan dikatakan paling tegas di antara para kage manapun. Dia adalah Tuan Nidaime Tobirama Senju. Lahir dan besar dalam bayangan-bayangan serta penasihat sang kakak yang bodoh itu, Tobirama menjadi ninja terkuat kedua dalam sejarah dunia shinobi di masa lalu. Ada momen yang akan selalu kita ingat saat itu, bahwa orang seperti Minato serta Naruto begitu menghormati ninja Senju satu ini. Inilah kisah dari orang yang paling menginspirasi Minato bahkan Orochimaru. Nah, Kirigakure mungkin pantas mengakui bahwa seorang Senju dari Konoha bisa melampaui negaranya seorang diri dalam elemen air. Tobirama si Master Suiton mungkin adalah satu-satunya yang langka dalam kisah shinobi. Di masa itu, Senju Uton memang sangat legendaris. Kakaknya memiliki Mokuton yang sangat langka, adiknya bisa menggunakan gelombang air super besar di tempat yang tidak ada sumber air sekalipun. Bahkan dalam Kirigakure belum ada yang seperti Tobirama. Meteor memang legendaris sih, tapi ia tidaklah seperti Tobirama. Nah, kita tahu masa kecil ninja ini memang sudah berada dalam tekanan klan. Ia dituntut lebih bijak dari kakaknya sendiri dan berada dalam medan pertempuran dengan sang ayah Butsuma.
Nah, alhasil Hashirama mengakui jika adanya Tobirama dalam tipe sensor itu jauh melampauinya dan dalam kebijakan sendiri. Sekarang gini, dalam Edo Tensei keduanya, Tobirama akhirnya dibangkitkan kembali, tapi ada yang menarik saat itu. Pertama, Minato bertemu pencipta jutsu asli. Nah, Namikaze Minato ternyata memang mengetahui banyak tentang jurus-jurus dari Nidaime, apalagi dalam teknik terbang Dewa Petir yang ia kembangkan dalam Hiraishi no Jutsu. Kemampuan ini adalah murni teknik lanjutan dari Tobirama yang ia gabungkan dengan kunai miliknya itu. Jika Tobirama menggunakan katananya, Minato ini mengubahnya dalam kunai Hiraishin Giri ke Hiraishi no Jutsu. Karena teknik Tobirama inilah Minato menjadi ninja bergelar Konoha Kiroi no Senko, si kilat kuning dalam sejarah. Pertemuannya dengan Tobirama terbilang cukup menarik karena beberapa adegan Minato ini selalu dibentak oleh Tobirama. Bahkan ada beberapa momen yang secara langsung ia memarahi Minato nih. Benar-benar Hokage yang sangat keras ya. Akan tetapi nih ada beberapa momen yang memperlihatkan secara langsung jika Tobirama ini mengakui kecepatan Minato lebih hebat daripada dirinya. Sampai kapanpun nih Namikaze Minato mungkin akan selalu respect dengan Hokage yang satu ini. Kedua itu adalah bertemu dengan Naruto. Nah, ada momen yang berkesan bagi Tobirama saat melihat aksi tempur Naruto nih. Ya, ia melihat masa muda kakaknya Hashirama yang mirip dengan bocah Uzumaki satu ini. Bahkan Tobirama mengatakan seperti ini, "Saat bertempur denganmu Naruto, aku serasa bersama sedang bertarung di samping kakakku sendiri Hashirama." Nah, memang saat perang shinobi itu Hokage yang diperlihatkan banyak membantu Konoha dan paling powerful adalah Nidaime Tobirama Senju. Bahkan ninja satu ini banyak sekali membantu Naruto untuk menembus pertahanan Rikudo Obito atau bahkan Madara sekalipun. Intelijensi serta kecepatan berpikir dan bertindak membuat Tobirama ini sangat unggul dibandingkan Hokage lainnya. Nah, itu pula beberapa kali menganalisa teknik bola hitam tersebut agar Minato menghindar darinya. Karena itu seperti teknik elemen cahaya atau bayangan yang bisa memusnahkan regenerasi. Nah, itu semua dibongkar habis oleh Tobirama. Nah, menariknya nih, Naruto ini beberapa kali kena tegur dari Hokage yang satu ini di saat semua Hokage menyanjung aksi tempur Naruto. Karena Tobirama yang terus mengatakan dia Naruto bertindak sangat goblok sekali tuh. Dan sekarang mengambil langkah yang sangat ceroboh, gaya tempurnya itu mirip sekali dengan ayahnya yang kadang tidak mikir terlebih dahulu. Nah, selain itu nih, Naruto merasa malu menjelaskan betapa hebatnya Kage Bunshin miliknya itu, padahal di depannya sendiri adalah orang yang menciptakan Kage Bunshinnya yang asli. Nah, ketiga itu adalah aksi Orochimaru. Nah, meskipun sosok Sannin sekalipun ia tetaplah memiliki orang yang paling dihormati dan menginspirasinya. Hiruzen tentu akan selalu dikenang Orochimaru sebagai gurunya dan orang yang melindunginya semenjak kecil. Namun setelah ia bertumbuh dewasa, Orochimaru ini memiliki satu ninja yang paling ia jadikan inspirasi dan patokan role model. Dia adalah Tuan Tobirama Senju. Dan di momen perang shinobi itulah Orochimaru bertemu langsung dengannya. Bahkan nih, Orochimaru secara terang-terangan mengatakan hal seperti ini ketika Tobirama terkena tongkat hitam Madara tersebut. Dia mengatakan seperti ini, "Ora, bukankah ini orang yang paling aku hormati? Nidaime Tuan Tobirama Senju." Nah, satu yang selalu menjadi istimewa nih bahwa Tobirama ini memang berperan besar bagi revolusi Konoha sendiri yang menciptakan akademi untuk para Chunin dan Genin sampai Jonin saat ini, serta yang membantu kesatuan elit yang ditiru oleh para negara lain, Ansatsu Senjutsu Tokutsu no Butai. Nah, meskipun aksinya sangat kasar sekali dengan Uchiha, namun ia adalah orang yang secara terang-terangan mengatakan kebenaran kepada Sasuke. Bahkan Orochimaru mendengarnya secara langsung. Saat itu ia mengatakan seperti ini, bahwa hal yang kalian tidak ketahui, klon yang memiliki rasa kasih sayang tertinggi adalah Uchiha. Mereka menekannya, sehingga ketika ia kecewa, mata tersebut akan bangkit dengan sangatlah unik. Dan itu semua adalah cikal bakal dari Mangekyo Sharingan. Dan itulah kenapa alasan ia memilihkan Uchiha ke perbatasan desa, karena selama hidupnya ia telah banyak melihat perubahan Uchiha dari waktu ke waktu. Dan ketika perubahan itu terjadi, Uchiha itu sangatlah berbahaya dan bisa mengendalikan Kyuubi. Akan tetapi nih, meski kasar dengan klan Uchiha, ia justru memiliki satu Uchiha kebanggaan dan kepercayaannya sendiri. Dia adalah Uchiha Kagami. Uchiha satu ini bahkan tergabung dalam kelompok elit dari sekuat Tobirama di waktu itu. Nah, Kagami sangat menghormati tuannya tersebut. Bahkan di momen itu ia bertindak seperti Itachi atau bahkan Shisui, lebih mementingkan desa sebagai penengah di setiap klan dibandingkan klannya sendiri. Dan ini tidak lain nih, Kagami adalah ayah kandung dari Shisui Uchiha, seorang Uchiha yang di masa depan akan berhubungan banyak dengan Itachi dan ninja yang matanya paling banyak diperebutkan oleh para villain besar di dunia shinobi, yang kemampuan genjutsu tertinggi Mangekyo Sharingan Koto Amatsukami. Aksi Tobirama beberapa kali menyelamatkan Naruto, bahkan dalam serapan pohon dewa tersebut ketika Minato dan para Kage sudah kehabisan cakra di saat itu, Tobirama dengan susah payah langsung menggunakan teknik pistol air demi menyelamatkan Naruto. Meski akhirnya di momen akhir muridnya sendiri berhasil lebih dulu sampai menyelamatkan cucunya tersebut. Nah, Tobirama si pencipta teknik terlarang namanya memang legendaris seperti kakaknya Hashirama Senju. Bahkan ninja satu ini menggunakan Goju Kibaku Fuda dalam pertempuran-pertempuran di Perang Dunia Shinobi keempat. Seperti yang sudah kita bilang tadi di atas,
Teknik terlarang Tobirama yang mana ia akan melakukan ledakan super besar yang hanya berfokus pada satu titik itu, di mana kemampuan ini akan membuat kerusakan fatal pada sebuah target, dan di masa itu ia jarang sekali menggunakan teknik ini karena juga beresiko. Dan kita tahu pula nih bahwa saat itu Gojo Kibaku Fuda ini sendiri diperlihatkan saat menghadapi Jin Churiko Obito, bahkan muridnya sendiri mengatakan seperti ini. Itu adalah salah satu teknik ledakan andalan dari Nidaime Hokage. Ya, Hiruzen mengatakan hal seperti itu. Nah, kita akan breakdown lebih detail lagi nih soal menyinggung tentang masternya Dewa Petir tadi. Nah, kalau maksud Dewa Petir di sini adalah teknik teleportasi tingkat tinggi yang bisa berpindah ke suatu objek yang telah ia tandai. Hirai Shingiri adalah cikal bakal teknik teleportasi ini, di mana dengan kombinasi segel tersebut Tobirama bisa terbang secepat kilat ke sebuah objek yang ia mau. Itulah kenapa Hashirama menyebutkan jika soal kecepatan ia kalah dengan adiknya itu. Orang yang terinspirasi dengan teknik ini adalah Namikaze Minato. Seperti yang kita katakan tadi, bahkan Minato telah menyempurnakan jutsu Tobirama menjadi Hiraishi no Jutsu dengan ia ganti segel tersebut ke dalam sebuah kunai dari Minato sendiri. Nah, saat itu Tobirama juga telah mengakui nih jika Minato telah menyempurnakan jutsunya dan Minato lebih cepat daripada Tobirama. Kedua orang ini bahkan pernah menggabungkan teknik terbang Dewa Petir dan namanya adalah Gozun Mawashi no Jutsu. Nah, sebuah teknik gabungan ini dengan Minato ketika menghadapi Jinchuriki Obito di masa lalu, dan kita tahu bahwa hasilnya itu sangat cepat dan luar biasa. Nah, Tobirama memang layak dikatakan sebagai ninja tangguh dengan kekuatan sangat absolut nih di masanya sendiri. Berbagai kebijakan kontroversial yang pernah ia ciptakan membuatnya disayangi sekaligus dibenci beberapa pihak. Tetapi ia tetaplah tidak peduli akan semua hal itu. Menurutnya, orang benci dengannya adalah sesuatu yang sudah di luar kontrolnya sendiri. Dan satu hal yang pasti nih, jika ada satu klan sekalipun yang mengancam keberadaan desa, maka Tobirama sendiri yang akan turun tangan untuk menghadapinya. Dan itulah kenapa ada pepatah yang tepat untuk mengatakan Tobirama seperti ini. Inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut. Dan Tobirama melakukan semua hal itu. Dia adalah cerita dari sejarah panjang pondasi terkuat Konohano 1. Gimana berpendapat kalian guys tentang sepak terjang orang terkuat kedua dalam Senju Hutan ini? Nah, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. So, itulah tadi pembahasan kita mengenai ninja legendaris Senju Tobirama. Jangan lupa share di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.